Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok Pomona akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang materi tata nama senyawa. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama-tama, Rahela Munghi, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Helena Tumakaka. Yang ketiga, Lauren Runtu. Yang keempat, Theo Gifkijo. Dan yang kelima, Christian Liangto. Kami dari kelompok Pomona, kelas 10 MIPA 4, SMA Katolik Rex Mundi, Manado. Kita masuk pada materi tata nama senyawa. Tata nama senyawa kimia adalah serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Tata nama kimia disusun berdasarkan aturan internasional Union of Pure and Applied Chemistry. Selanjutnya, senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom, yaitu yang pertama, senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari non-logam ditambah dengan non-logam, yaitu dari golongan 4A sampai dengan 8A. Yang perlu diingat yaitu penulisan jumlah atom. Yang pertama atau 1 disebut mono, yang kedua disebut di, yang ketiga tri, yang keempat tetra, yang kelima penta, yang keenam heksa, yang ketujuh hepta, yang kedelapan okta, yang kesembilan nona, yang kesepuluh deka. Yang perlu diingat dalam penulisan senyawa kovalen yaitu jumlah apabila hanya satu tidak perlu dituliskan. Atom non-logam 1 tambah nama non-logam 1 tambah jumlah atom non-logam 2 dan nama non-logam 2 ditambahkan dengan akhiran ida. Selanjutnya adalah senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam. Logam utama termasuk dalam golongan A, yaitu 1A sampai dengan 3A. Logam transisi yaitu B, termasuk dalam golongan B, yaitu golongan 1B sampai dengan 8B. Penulisan logam utama mempunyai pengecualian, yaitu pada SN dan PB. Biloks logam utama sama dengan satu jenis dan ditulis seperti nama logam ditambah dengan nama non-logam ditambah dengan akhiran ida. Penulisan logam transisi mempunyai pengecualian juga, yaitu pada AG dan ZN. Biloks logam transisi lebih dari satu jenis dan ditulis seperti nama logam ditambah biloks logam ditulis dengan angka Romawi tambah nama non-logam diakhiri dengan imbuhan ida. Selanjutnya, senyawa yang mengandung ion poliatom. Ion-ion yang telah dibahas sebelumnya merupakan ion-ion monoatom. Masing-masing ion terdiri atas atom tunggal. Ada pula ion-ion poliatom, yaitu dua atau lebih atom-atom terikat bersama-sama dalam satu atom yang dapat berupa kation poliatom dan anion poliatom. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa organik sederhana. Senyawa organik paling sederhana hanya mengandung atom C dan H. Nama senyawa dimulai dengan awalan sesuai jumlah atom C dan diberikan akhiran ana. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa hidrat. Tata nama senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air kristal. Senyawa tertentu dengan wujud kristal mampu mengikat uap air yang terdapat di dalam udara. Hal ini disebabkan karena senyawa tersebut memiliki sifat higroskopis atau menyerap air. Walaupun dapat menyerap air, kristal senyawa tersebut tidak berair karena molekul air dikelilingi atau dikurung oleh kristal senyawa. Secara singkat, penamaan senyawa hidrat adalah kation ditambah anion ditambah jumlah air atau molekul
ditulis dalam angka Romawi tambah hidrat. Di sini kita bisa melihat tabel periodik unsur. Kita bisa lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama natrium klorida atau NaCl yang digunakan sebagai garam dapur. Yang kedua soda kue atau NaHCO3 yang digunakan untuk pembuatan kue. Yang ketiga ada air H2O yang digunakan sebagai pelarut atau pembersih. Yang keempat adalah asam klorida atau HCl yang digunakan sebagai pembersih lantai. Yang kelima ada urea CONH22 yang digunakan sebagai pupuk. Yang keenam adalah asam sulfat H2SO4 yang digunakan sebagai pengikis aki. Yang ketujuh ada karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai penyegar minuman. Yang kedelapan adalah asam askorbat atau C6H8O6 yang digunakan sebagai vitamin C. Kita masuk pada contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus dari K+ tambah Cl-. Jawabannya K+ tambah Cl- sama dengan KCl. KCl sama dengan kalium klorida karena jumlah muatan positif dan muatan negatif sudah sama. Contoh soal yang kedua, berilah nama pada senyawa-senyawa berikut. Yang pertama SO2, yang kedua CS2, yang ketiga CCl4, yang keempat N2Cl4. Jawabannya yang pertama SO2 sama dengan senyawa ini tersusun atas satu atom belerang dan dua atom oksigen, sehingga namanya menjadi belerang dioksida. Atau indeks angka satu unsur pertama tidak perlu disebutkan. Yang kedua B, CS2 sama dengan karbon disulfida. Yang ketiga CCl4 sama dengan karbon tetraklorida. Yang keempat N2Cl4 dinitrogen tetraklorida. Contoh soal yang ketiga, berikan nama yang tepat untuk senyawa-senyawa berikut. Yang pertama CH4, yang kedua C2H6. Jawabannya CH4 sama dengan metana, C2H6 sama dengan etana. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan tentang materi tata nama senyawa. Di sini bisa dilihat dokumentasi kerjasama dari kelompok kami. Sebelum itu, mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan penyebutan. Selebih daripada itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.